Panggil aku Mama Zio beleguk ya. Masa ya, kan aku beli sushi kemarin. Terus nggak habis lah, sushi mentah say. Aku kan taruh di kulkas. Aku gini berpikir, nantilah pas Zio pulang sekolah, abis jemput Zio pulang sekolah, aku mau makan lagi sushinya. Aku karena lihat sushinya dingin, aku masukin lah ke Magicom. Maksudnya bentar aja biar nggak terlalu dingin nasinya. Jadi mateng jadi mateng. Aku pas angkat, aduh putu Nancy, kenapa kamu taruh di Magicom? Kan jadi mateng. Ya elah guys. Sumpah, ngakak banget. Ngakak sendiri aku guys. Jadi mateng guys ini apa? Bener-bener ikannya mateng. Aduh. Sengakak itu sumpah. Kok nggak kepikiran gitu loh. Contohnya kalau misalnya aku mau angetin nasinya, kenapa aku nggak lepas salmonnya? Astaga. Ngakak banget sumpah. Ini sebelum aku makan, aku ngakain diri aku sendiri dulu 5 menit guys di dapur. Aku bener-bener kayak, Nen, are you okay Nen? Masa kamu nggak kepikiran kalau bakal mateng? Astaga. Ngakak banget. Padahal cuma di Magicom ya. Magicomnya cuma berapa menit ya? Kayaknya ada 5 menitan ya guys. Langsung mateng. Udah nggak jadi sushi lagi. Astaga. Padahal pas keluar dari kulkas masih segar banget guys. Bye. Mau ngerujak dulu. Ini bahasanya tuh kayak uyah seretabi aja. Kalau di Singaraja tuh biasanya bumbunya kayak gini aja guys, nggak pakai gula-gula segala macam. Mangganya agak matang, nggak masalah. Mangganya masih crunchy itu loh. Enak banget sumpah. Endul parah. Jambu. Pedes banget lama-lama. Yummy. Anak sakit rewel banget abis ngasih obat. Aduh, ngasih obatnya penuh perjuangan guys. Ini sekarang makan dulu ya. Udah. Astaga, jadi sama mangga dong. Jadi sama mangga guys.
Mama taruh piring dulu ya. Mama taruh piring dulu, oke? Adik diam sini ya. Duduk situ ya. Duduk nah. Burungnya dek, burungnya. Burungnya dek. Lihat aja. Burungnya. Wow. Burung. Makan sambil nyusuin, terus pakai telur aja say. Udah nggak tahu lagi aku mau masak apa karena keterbatasan waktu ya saya. Jengkol crispy, enak banget, kayak telur. Yang potong tipis-tipis kayak gini. Udah situ pas banget. Kalian lebih suka jengkol apa petis? Kalau aku lebih suka jengkol. Walaupun aku juga bisa sih makan petis. Ada yang original juga kok. Yang original dipegang anakku. Original. Bahkan ya kalau lagi mager banget, aku bisa makan jengkol crispy ini sama nasi doang. Enak itu. Ini pedas tapi nggak terlalu pedas banget gitu loh. Kayak masih bisa dinikmati gitu. Kemasannya kayak gini, simpel, dibawa kemana-mana, tinggal diklip. Yang nggak bisa makan jengkol, kalau misalnya makan jengkol crispy pasti bisa, karena ini kayak lebih ke keripik jadinya. Makan apapun tambah sedap kalau pakai jengkol crispy. Harganya murah banget loh. Lihat di bagian kuning ya. Sumpah ini anginnya kayak angin badai. Pikir ya? Yummy.
Sambelnya udah mau habis. Aduh, anakku nangis. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Sabar dikit lagi. Baru habis ngerujak guys. Terus kan kepedesan banget nih. Aku baru ingat ada kue ulang tahun aku yang belum dimakan. Masih Safa kan, ini kue yang kemarin yang aku sendiri yang beli. Sebenarnya ya guys ya, emang aku tuh kayak gitu sama suami aku. Jadi suami aku tuh emang kurang peka dia, tapi dia tuh nurut gitu. Jadi kita nggak bisa marah-marah banget, ngerti kan? Bukan nggak peka sih, maksudnya kurang romantis lah gitu. Tapi kita sebagai istri nggak bisa marah-marah banget karena FYI suami aku itu nurut, terus baik gitu loh, sabar. Nggak mungkin kan aku nuntut ini, itu. Nggak terlepas juga dari aku banyak kekurangannya juga, tapi Papa Zio ya nggak nuntut juga gitu. Yang menjadi kelebihan biarlah menjadi kelebihan, yang menjadi kekurangan ya biarlah menjadi kekurangan. Yang penting kan nggak yang aneh-aneh gitu loh guys. Nanti anak aku baru bangun, pasti minta kue dia. Lanjut. Dan aku juga orangnya nggak terlalu suka kayak kalau ulang tahun tuh diheboh-hebohin tuh nggak suka. Bahkan aku sering bilang ke suami aku jangan dibuatin story ya. Aku takut gitu kalau misalnya aku tuh nggak sempet bales gitu yang ngucapin ulang tahun aku. Apalagi kalau misalnya tuh teman-teman lama aku gitu. Nanti aku bilang sombong atau apa. Maka aku selalu pesan ke suami aku, kemarin-kemarin tuh ulang tahun jangan diucapin ya. Jangan di-tag ya. Aku bilang kayak bahkan ada temanku yang benar-benar sahabat aku tuh pasti ngucapin personal, ngucapin di Instagram. Tapi aku selalu bilang, aku nggak repost ya, supaya nggak rame DM-nya. Gitu. Iya gitu. Aneh kan? Tapi nggak tahu ya. Itulah yang terjadi pada hidupku. Pada saat anak-anak udah gede, aku bakal ngerayain ulang tahunku sekali-sekali deh. Karena selama ini aku nggak pernah
Hari ini aku mau makan yummy coconut jelly. Ini tuh jelly murni tanpa bahan pengawet guys. Jadi aman banget buat anak-anak. Harganya murah banget lagi. Ini tuh 3.500 aja per cup guys. Yang isi 9 ini harga cuma 35.000. Nah untuk yang isi 18 harganya 65.000 aja. Karena ini tanpa bahan pengawet jadi tahan 1-2 hari di dalam kulkas guys. Cocok nih buat kalian yang mau punya acara 3 bulanan atau acara apapun itu. Natal sebentar lagi bisa disuguhin ini, tamunya dijamin pasti betah. Enak banget. Enak, sehat, nyegerin. Bahkan anakku Zio Enzo pun aku kasih ini guys. Nama Instagramnya Yummy Coconut Jelly. Nanti aku tag, jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke mereka. Ini enak banget. Real ada parutan kelapanya ya guys. Tuh, no tipu-tipu guys nih ya. Enak banget, segar. Wah. Wow. Makan ala resto tuh nggak mesti ribet guys. Ini juga enak kok. Cocok buat yang mau bikin menu yang bisa dimakan keluarga rame-rame tanpa ribet alat. Dan pastinya nggak butuh waktu lama buat bikin ya guys. Tambah nasi kayak sedap nih. Tahu nggak kalian, ini tuh namanya sosis tumpah. Enak banget lagi. Ini cara buatnya gampang banget loh. Yang pertama kalian harus rebus sayur-sayuran dulu. Iris bawang putih dan bawang bombay. Ini dia kunci utamanya, kalian harus pakai sosis Kenzler yang original. Aku pakai 3 pieces ya, terus panasin margarin. Tuang deh tuh bawang putih dan bawang bombay. Kalau sudah wangi, langsung tuang saus cabai dan saus tomat. Bubuk cabai, bubuk paprika, madu, lada bubuk, air. Masukin sayuran dan Kenzler Seamless sosis original. Jangan lupa Kenzler Seamless original bisa dimakan langsung. Sosis tumpah cocok banget buat hidangan kumpul seru. Tumpah nikmat. Bisa jadi pilihan praktis, unik untuk momen-momen spesial seperti tahun baru. Mungkin untuk arisan, gathering, kumpul bareng orang-orang tercinta. Udah ya, mau makan lagi. Sosis Kenzler emang gak pernah salah. Dagingnya berasa. Hari ini mau makan babi guling. Tuh, ada sate. Meritik dulu lah ya. Kenyang banget gila. Ritik lagi sama Tuan. Kalian punya nggak suami yang nggak suka sayur sampai nggak suka kuah-kuahnya juga? Cuma bisa makan kuah bakso.
Ini aku baru bangun, aku gemes banget sama kalian ya. Kan kemarin aku buat video tuh, buat rujak ya. Ini bumbunya, ini toto, ini terasi, garam, terus ini cabai. Kita ulek. Itu tuh banyak banget yang komen. Itu tuh selanya harusnya digobet atau nggak dipotong tipis-tipis baru enak. Guys, aku dari awal udah bilang kalau itu tuh aku sengaja buat video itu karena aku sengaja buat kasih tahu ke kalian kalau sensasinya dipotong dadu itu enak ya. Jadi, oh my god, nggak usah diperdebatin gitu loh. Nah, bagi yang belum tahu, kalau misalnya sela yang mentah itu memang bisa dipakai rujak. Terutama di Bali itu emang udah hal yang biasa. Udah ada sela yang udah dipotong dadu. Kita aduk-aduk, jangan salvo sama cabai aku yang udah gak berbentuk ini kan pecah. Udah kayak gini, terus kita aduk dulu. Setelah itu kita masukin cuka. Nah, 4 semprotan aja guys. Aduk lagi deh. Kita tambahin es batu segitu aja biar rasanya nggak hilang. Udah makan deh. Emang kayak gini guys, emang potongnya dadu. Mantap banget. Terus banyak juga yang bilang aku ngecap makannya. Ini tuh emang kayak gitu guys, harus makan tuh kayak diemut dulu, baru dilepas gitu, baru digigit, dikunyah. Ini ubi mentah ya guys. Ada juga yang nanya, ih kayak apa rasanya? Enak, makanya cobain buat. Rujaknya orang Buleleng tuh kayak gini emang. Bahkan rujaknya orang Buleleng tuh jarang yang pakai gula. Lebih ke asam, kecut gitu-gitu. Ini tuh enak banget, kalian wajib cobain ya. Karena ini selanya mentah, pas kalian potong dadu jangan lupa direndam dulu ya di air supaya getahnya tuh dia keluar gitu loh guys dan nggak nempel lagi. Andul banget baru bangun ngerujak. Ini harus langsung guys. Sekali makan tuh harus langsung sampai habis. Karena kalau udah berhenti, pedasnya tuh bakal menyengat banget. Nice. Mumpung anak-anakku lagi tidur, aku mau mukbang sosis guys. Ini sosis yang di abang-abang gitu. Pongol. Lucu banget. Kayak roti gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget beli yang bintang loh guys, karena waktu kecil aku suka banget makan yang bintang, tapi tadi nggak ada. FYI, anak aku nggak ada yang aku kasih makan makanan kayak gini. Nggak tahu kenapa.
Nggak rela gitu loh anakku. Gila, nostalgia banget rasanya makan ini. Kalau emaknya sesekali boleh lah ya makan gini-gini. Tapi kalau anaknya nggak usah ya dek ya. Kata masnya ini namanya kaki naga. Emang kaki naga? Emang naga berkaki ya? Naga. Naga bukannya kayak ular tuh ya? Nggak berkaki kayak naga, guys. Bye. Buat pisang goreng madu sendiri, ini bener-bener kayak karamelis banget ya. Jadi pisang-pisang madu itu keluar semua madunya. Bener-bener lembut di dalam, terus crispy di luar. Nih, bener-bener bagus banget kan goreng-gorengan aku. Dan itu harus sabar guys, jadi bener-bener harus pakai api yang kecil, terus sabar. Lihat ini. Wow. Pas aku jemput Jo sekolah, aku udah mikir kalau nanti ada dagang ubi, ya, sela, aku mau beli ah. Pas aku jalan, beneran dong nemu guys. Dari sepanjang jalan aku udah gelek-gelek. Aduh, Jani aku mau buat rujak apaan tuh? Kok aneh banget, potongannya dadu. Terus kuahnya kayak asing, tambah es batu lagi. Ini namanya rujak cuke, guys. Of course, ini bumbunya cuka, guys. Uyah seretabio, pixin, cuka. Pakai cuka ini. Tuh. Guys, ini sedap banget, demi apa sedap banget. Dari kecil tuh aku udah suka ngerujak, bahkan dari kelas 2 SD aku udah suka ngerujak, guys. Kenapa nggak digobet? Padahal kan lebih gampang digobet ya. Nggak tahu sensasinya tuh beda, guys. Mau beli rujak kayak gini, tolong dipotong dadu. Nggak ada yang mau dengan rujaknya. Karena ini potongnya butuh effort, guys. Tiap masuk ke mulut tuh nostalgia rasanya. Enak banget, guys. Jadi cuka itu emang harus kayak diemut gitu dulu, baru dilepas. Mantep banget, guys. Ya, lihat ya.
Sensasinya tuh. The best. Pedasnya tuh di akhir. Kalau pakai cuka tuh, pedas itu akan samar pada saat makan. Nah, pas diem kayak gini, sampai ke telinga, sampai ke otak, demi apa? Pedasnya. Di mulut aku benar-benar kayak udah tebel banget. Karena emang gitu guys, kalau rojak cuka itu dia kayak menyamarkan rasa pedas gitu pas makan. Tapi pas diem, aduh. Bye. Guys, hari ini aku ada di Lautak. Wow. Ini masih panas nih. Bumbunya. Kalau itu nggak ada, ya. Masa ada nyopet? Kalau belum emas sih minta sendok kecil ya. Itu gedean nggak cukup di mulut adik. Ada sendok kecil? Cium, cium. Tandanya di mobil. Ya, taruh dulu. Tandanya di mobil. Tandanya di mobil. Ya, taruh sama piring. Taruh di samping papa aja kalau itu. Mana ya?
Aku dulu dulu. Sabar dulu. Aduh. Ma, ini udangnya, Mak. Udah? Cukup, 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 cukup. Oh ya, Ya. Mangga ini tuh lewat terus di FYP aku, terus aku order dong guys. Dan ternyata sampai sini tuh kayak udah agak mateng gitu, tapi ada yang mentah kok guys. Bentar ya, ini matang, ini masih agak mentah. Pasti enak banget nih. Nggak begitu asem. Nah ini yang udah agak matang. Jadi buat kalian yang mau check out langsung di keranjang kuning ya. Yang lagi nyari mangga muda bisa banget langsung check out. Ini aku sampai Bali aja masih muda loh mangganya. Cocok banget nih guys buat lagi ngidam. Yang mau check out langsung di keranjang kuning ya. Mau ini? Berdiri nih, berdiri. Nih, mau? Maaf berantakan guys seasoningnya karena udah rempong banget. Mau? Mam? Kok dilepeh? Aku tuh kadang bingung ya guys ya, kalau misalnya aku sharing soal mengelola keuangan pasti langsung repet-repet ke agama gitu guys. Sebenarnya aku jujur aja kurang nyaman ya. Sebenarnya aku kalau udah mengarah ke situ aku nggak akan bales komen kalian. Karena itu bener-bener sensitif sih. Kayak misalnya kayak ya jelas lah, dia mungkin tinggal di rantauan, jadinya nggak banyak Raina dan lain-lain. Kalian kalau misalnya ada orang yang sharing atau orang yang punya pencapaian di atas kalian gitu misalnya. Kalau kalian nggak setuju atau misalnya kalian nggak realistis sama hidup kalian ya nggak apa-apa. Tapi please banget jangan kayak bawa-bawa ke agama gitu loh guys. Karena kayak terlalu sensitif dan nanti arahnya ke rasis gitu loh. Bukan berarti orang yang kayak kelihatan bisa nabung itu tuh kayak nggak beragama gitu loh, kayak nggak gimana ya dibilangnya, nggak suka menyembah berhala gitu-gitu. Dan menurut aku lihatnya itu prinsipnya kan pribadi ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Yang gitu-gitu tuh kalau diomongin malah jadi nggak ikhlas nggak sih kesannya ya kan. Apalagi di konten itu
Aku ngomonginnya cara ngatur keuangan, terus disambung-sambungin sama, ya iyalah dia nggak kaya Banjar, ya iyalah dia nggak bayar ini dan itu, di kampungku banyak rainan. Dan bagi aku juga sepertinya tidak ada suatu agama yang atau Tuhan yang membuat umatnya sakit, sengsara, tidak ada. Jadi kalau menurut aku kalian beranggapan bahwa kalian berat di bagian itu ya, kayak misalnya menyembah berayul dan lain-lain, atau bayar-bayar upacara agama yang lain-lain lah ya, aku kurang paham. Aku kan hanya bercerita tentang pengalamanku aja, cara aku mengatur keuangan gitu. Aku juga di video itu sudah menggarisbawahi kalau misalnya nggak relate sama kalian, nggak sesuai dengan kehidupan kalian. Dan aku juga negasin banget kalau nasib orang tuh beda-beda, kehidupan orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Aku cuma nyuruh kalian buat ngambil positifnya aja gitu loh. Bukan untuk ajang pick me-an gitu loh. Misal kalian komen, aku sebenarnya juga nggak dituntut sama mertua untuk ngasih, tapi aku sebagai anak itu perasaan banget, jadi aku nggak enak banget nggak ngasih. Itu salah nggak sih? Oh my god, ya nggak salah. Hidup itu pilihan. Kalau misalnya kalian jadi nggak bisa nabung karena memberi orang tua, ya kalau kalian nyaman dengan kehidupan seperti itu ya nggak masalah. Mungkin kalian lebih mengesampingkan cita-cita keluarga kecil, mengesampingkan anak-anak kalian yang butuh masa depan. Ya itu oke banget dengan perasaan yang nggak enak itu di diri kalian. Kalau aku sih beda. Kalau aku sih perasaan nggak enak itu ya ketika aku tidak bisa memikirkan ke depan untuk anak-anak aku gitu. Kalau aku sih udah sering juga ya jelasin di VT-VT aku, kalau aku tuh mengutamakan tuh anak dan suami tuh yang utama gitu setelah menikah. Lain ceritanya kalau masih bajang ya gitu. Tapi itu pilihan sebenarnya. Lagi-lagi aku bilang kayak hidup orang tuh beda-beda gitu, nggak bisa disamain. Aku udah jelasin gitu di VT itu. Kalau itu tuh cuma pengalaman pribadi dan kalian harus ambil yang baik-baiknya aja, yang relate aja gitu. Jangan dijadikan ajang adu nasib gitu loh guys. Kalau bagi aku sih mengutamakan keluarga dulu, masa depan anak. Kalau masalah lain tuh aku kesampingkan. Kalau kalian bilang, nggak ada sedekahnya dan lain-lain. Sedekah, urusan nama Tuhan itu panggilan jiwa dan biarkan diri masing-masing manusia yang tahu gitu loh. Yang kayak gitu-gitu udah nggak perlu di-spill lagi lah. Aku cuma sharing secara aku mengelola keuangan doang. Aku nggak sama sekali menyeret-nyeret ke agama gitu loh. Ras dan budaya juga aku nggak seret-seret sama sekali, tapi nggak tahu kenapa di komen-komen itu banyak yang kayak kesana gitu. Apalagi mungkin kayak dilihat karena aku orang Bali ya. Jadi diseret-seret ke sana, ya jelas lah dia bisa nabung, dia nggak bayar keturunan katanya. Bagi aku pribadi ya, ini kalau mau dicontoh boleh, kalau nggak cocok ya nggak masalah, nggak usah dicontoh gitu. Senyamannya kalian aja, sesuai dengan keyakinan kalian aja gitu. Kalau aku pribadi, aku mengutamakan keluarga, masa depan anak, gitu-gitu dulu. Baru aku ke sana, ke daerah sana. Kalau kalian seperti di komen aku, sampai nggak bisa nabung karena kepercayaan kalian, ya it's okay banget. Karena itu kepercayaan, bagus juga gitu loh. Jadi aku buat video, dia gigitin ujungnya guys. Jadi buat kalian yang bilang curhat nggak bisa nabung, aku cuma bilang semangat. Semoga pilihan kalian itu tepat dan tidak menyusahkan kalian di kedepannya gitu. Yang bilang sebenarnya nggak harus ngasih mertua, tapi nggak bisa nabung gara-gara perasaan nggak enak ngasih mertua gitu. Itu oke banget. Aku coba bisa berdoa, semoga pilihan kalian itu tepat dan tidak menyengsarakan kalian, anak cucu kalian ke depannya gitu. Siapa tahu dengan cara seperti itu, kalian jadi yang awalnya gajinya mungkin kecil jadi lebih besar karena ada karma baik, ya kan? Bisa aja. Dan tetap jangan membanding-bandingkan. Syukuri pilihan kalian, oke? Makan pakai ini tempong, terong, timun, babi crispy, urutan, kacang. Tempongnya kita tuang aja. Apa ini pahit kali? Iya dah. Sambal mata. Gulai babi say. Yo, jangan dia. Sambal matanya nice banget.
Hah? Kamu kena matahari ya? Bu, makan nasi lagi. Pak. Adek nggak disuapin. Ini mana? Matanya mantap. Iya, mama. Bapak. Yuk minum. Airnya gede banget. Hujan. Tampias nggak sih? So, hari ini aku makan. Ini iganya sudah benar-benar lepas dari tulangnya. Apa deh? Apa? Nggak boleh keluar loh, dek. Adek. Baru ketemu sama saya. Berenang ya? Bapak. Tisu. Bapak.